Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan hari ini dengan baca doa. Wahid, Isnain, Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik. Fa innahu la haula wa la quwwata illa bik. Wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik Bapak-bapak, seperti sudah dijadwalkan ya, hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang sifatul huruf ya. Temuan sebelumnya kita sudah selesaikan tentang makhorijul huruf ya. Ada berapa totalnya makhorijul huruf? Berapa belas? 17 ya. 17 huruf sudah kita selesaikan, maksud bukan 17 huruf, 17 tempat ya. 17 tempat keluarnya huruf. Jadi dari 17 itu ada yang satu tempat itu dikeluarkan lebih dari satu huruf, ada yang maksimal 3 ya. Satu huruf itu, satu tempat itu 3 huruf itu ya. Oke, itu nanti di rumah bisa dipelajari, bisa diulang-ulang lagi karena itu hal yang basic ya. Makhorijul itu hal yang basic yang pertama, tempat keluarnya, jangan sampai nanti kita salah mengeluarkan huruf shad. Shad, gimana shad?
Ujung lidah berhadapan dengan ujung jari bagian bawah. Jangan sampai dikeluarkan di bibir. Show gitu ya. Salah ya, bukan show tapi so ya. Tuh ya. Jadi jangan sampai salah mengeluarkan huruf karena itu hal yang sangat basic sekali. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita masuk ke yang kedua ya. Hal yang basic kedua dalam membelajar Quran itu adalah tadi sudah di awal sifat huruf ya. Mangga dibuka. Yang punya atau yang megang dibuka bab yang kedua tentang sifat al-huruf ya. Sifat-sifat huruf. Definisinya ya, dilihat dulu definisinya. Jadi sifat itu bentuk plural atau jamak ya dari kata sifah yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi sifat. Ada nggak? Sama. Sifat huruf cara mempersamai bentukan suara pada makhraj ya, atau sifat itu sama dengan karakter ya. Nah, sifat itu dibagi menjadi dua ya. Kategori sifat itu ada dua, ada sifat asliyah atau lazimah, sifat autentik, sifat yang tidak dapat dipisahkan dari huruf, sifat yang selalu ada ketika huruf itu dikeluarkan. Ada juga sifat ardhiyah, sifat kondisional ya. Jadi sifat-sifat yang nggak selalu ada. Jadi kalau sifat asliyah selalu ada. Kalau kita mengucapkan huruf fa pasti ada sifat hamsnya nanti ya. Kemudian kalau kondisional enggak selalu ya. Jadi dadakan gitu ya, tergantung kondisinya. Kalau ada ini baru dia keluar sifatnya. Dan nanti kita lihat sifat kondisional itu contohnya apa. Kemudian sifat yang asliah sendiri dibagi dua. Ada yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan ya. Berlawanan ya misalkan A sama B. Ya kalau enggak A pasti B gitu ya. Jadi berlawanan tuh ya. Yang berlawanan jumlahnya ada 11. Ada yang tidak berlawanan. Kalau tidak berlawanan, misalkan huruf fa, ya. Kalau tidak berlawanan, jangan fa. Misalkan huruf qaf ya. Qaf itu sifat tidak berlawanannya misalkan qalqalah sudah. Berarti selain huruf qaf dan 5 ya, ajid kotin baka, sorry. Qadbun jadid atau di Indonesia dikenalnya baju di toko. Nah, hanya itu yang punya sifat qalqalah ya. Itu sifat yang tidak punya lawan. Jadi qalqalah lawannya apa? Enggak ada ya. Qalqalah saja gitu ya. Nah, nanti sifat yang ardhiyah di situ kalau di tempat saya itu ada 11. Oke, itu ya. Sekarang kita masuk ke sifat asliyah ya, sifat yang asliyah yang berlawanan. Enggak dibuka. Halaman yang pertama yaitu sifat apa? Hams ya. Ya. Jadi sifat hams bukan hames ya. Hams ya, bukan hames. Kalau hames itu kurang fasih, tapi hams ya. Nah, bukan hames ya, tapi hams ya. Sifat hams lawannya sifat jahar ya. Jahar. Ya. Ada hams, ada jahar. Oke. Silakan. Iya. Ya, lanjut ya. Sifat hams ini kaitannya dengan udara ya. Ada yang udaranya itu mengalir, ada yang tertahan ya. Jadi hams sama jahar itu adalah udara. Ada yang udaranya mengalir, ada udaranya yang tertahan. Tertahan dan mengalir maksudnya gimana? Ada udaranya yang itu mengalir dalam artian pita suaranya itu nggak bergetar. Ya. Maksudnya kan suara itu keluarnya dari paru-paru ya. Suara itu maksudnya sebelum ke pita suara dia dorongannya dari paru-paru. Nah, itu ya. Kemudian kalau yang hams itu udara yang didorong dari paru-paru itu nggak tertahan di pita suara. Ya. Tapi kalau jahar itu udara yang didorong dari paru-paru tertahan di pita suara, maka pita suaranya getarannya sangat deras ya. Itu maksud dari sifat hams sama jahar ya. Jadi kalau hams itu udaranya mengalir, kalau jahar udaranya tertahan. Contohnya di situ ya. Huruf hams itu ada 10. Disingkat dalam kata fahas fahu
syakhsun, sakat, ya. Fa, ha, sa, ha, shin, kho, sod, sin, kaf, ta. Jadi ada 10. Fa, ha, sa, hu, sha, kho, so, sa, ka, ta. Itu saja tuh huruf yang memiliki sifat hams, ya. Jadi kalau kita mengucapkan 10 huruf ini, udaranya mengalir. Misalnya apa? Terutama ketika disukunkan, ya. Ketika disukunkan bahwa apa? Udaranya itu mengalir. Misalkan apa? Kan fa, af, kan? Belum sampai fa kan? Itu udaranya mengalir. Fa, ya. Kemudian ha, ah, ah, udaranya mengalir. Begitu juga sa, as, as. Ya ingat, sa ujung lidah keluar. As, as, ya. Kemudian ha, ah, ya. Kemudian juga shin, ash, ash, udaranya mengalir. Kemudian kho, ah. Kemudian sod, as, as. Kemudian sin, as. Kemudian kaf, gimana? K-nya itu ya, k-nya, ak. Nah, k-nya itu yang mengalir. Ak. Ketika disukunkan, kaf kan bunyi gitu. Ak. K-nya itu. Begitu juga ta, at. Nya itu yang dimaksud dengan sifat hamsnya, ya. At. Ya. Ini yang dimaksud dengan sifat hams. Jadi udaranya mengalir, ya, atau udaranya mengalir deras, ya. Tapi kalau yang jahar hurufnya apa, Ustaz? Ya selain ini, ya. Selain si huruf-huruf hams, ya. Misalnya apa? Huruf zal, ya. Zal nggak ada kan di sini? Ya. Zal itu udaranya tahan. Maksudnya gini, udaranya tahan itu tidak mengalir sebagaimana hams. Tetap ada udara yang keluar, ya. Zal itu perlu dipahami, udaranya tetap keluar tapi dia tertahan. Ya tidak deras bagaimana huruf hams gitu, ya. Tapi dia biasanya getaran pita suaranya itu terasa, ya. Za, ya. Za, kemudian za, zo, ya. Za, zo, za, itu, ya. Ya. Misalkan apa? Misalkan antara sin dengan zai, ya. Sa dengan za. Beda kan? Ya, sin sama zai itu beda. Kalau sin as, kalau zai az, ya, ketahan dia. Jadi itu yang dimaksud dengan sifat hams dengan sifat jahar, ya. Tertahan, mengalirnya udara sama tertahannya udara. Sekali lagi, jahar itu tetap ada udara. Jadi nggak bisa dipatokin, patokannya itu gini maksudnya, ya. Kalau sa kan tetap udaranya deras, tapi kalau zai tetap ada udara. Tapi tidak sederas sifat hams. Itu mungkin Bapak untuk pemahaman untuk teori terkait dengan sifat hams dan juga sifat jahar. Kalau ada pertanyaan silakan terkait dengan sifat hams sama sifat jahar. Mangga, Pak. Kalau ngaji emang harus diadain kayak harus gitu. Ya. Tapi kalau misalnya saya ngeliat kalau imam tuh ya, dia baca bismillah apa gitu ya, tapi biasa aja dia gitu. Yang dengerin kalau nggak ada perbedaan itu, maksudnya bedanya ya kayak gitu. Ya. Kan harus dasarnya harus pas gitu. Jelas. Ya. Itu gimana sih? Ya. Dengan ini mungkin sesuai kan? Ya, betul. Jadi memang gini Pak. Jadi hal yang sangat mendasar gitu ya. Tadi kita belajar tentang makhorijul huruf sama sifatul huruf. Dan kebanyakan sih memang
yang kesalahan itu di sifat ya. Kalau makharijul huruf itu lebih lebih ada sih, cuma tidak sebanyak sifat huruf gitu ya. Kadang dia salah tadi misalkan kayak huruf sya ya atau zai gitu ya, yang harusnya dia tidak atau tertahan udaranya tapi dia tetap mengalir gitu, atau sebaliknya. Jadi pun gini, ketika kita membaca Quran itu juga jangan terlalu berlebihan. Maksudnya dalam artian kita kayaknya kok berat banget ngucapin huruf huruf gitu, maaf ya. Padahal ya biasa aja gitu ya. Cuman karena dia mungkin terlalu berhati-hati jadi seolah-olah itu dia terlalu pelan-pelan atau mengucapinnya kayaknya berat banget. Itu juga nggak boleh gitu. Jadi harus pas-pas saja dalam artian ya makharijnya pas sama sifatnya pas gitu. Nah, ketika itu sudah dia latih ya atau dia sudah pernah dapat pembahasannya, ya dia tinggal latihan. Tapi yang salah kan bukan yang salah ya. Maksudnya yang kurang pas itu ketika dia belum pernah dapat materi tentang makharijul huruf sama sifatul huruf ya. Bisa jadi kebanyakan orang salah itu belum belajar makharijul huruf dan sifatul huruf gitu. Sehingga dia dapat itu misalkan dia baca surat itu ya hanya model dengar doang gitu. Tapi dia nggak paham bahwa oh iya ini huruf ini keluarnya dari sini gitu ya. Sifatnya seperti ini. Kayak misalkan antara zal dengan jim ya atau dengan zai kadang sama ya. Allazi alaji kadang ya. Nah, zal kadang dibaca zai, kadang dibaca jim ya, alaji atau kadang juga dibaca dal aladi. Nah, itu kan salah gitu ya. Padahal kan alazi ya jelas maksudnya tempat keluarnya ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Nah, harus geserkan tuh alazi bukan aladi, apalagi alaji gitu ya. Tahu juga sama kan a'udzu, bukan a'udzu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya dan seterusnya gitu. Bisa jadi seperti itu Pak Didi. Ya tinggal kita lihat saja. Cuman gini ya Bapak ya. Maksudnya ketika Bapak itu sudah paham gitu ya. Kemudian kan sudah paham kan berarti harus latihan. Dan jangan sampai gini, ini juga penting ya buat kita seorang yang sedang belajar Al-Qur'an itu ketika kita sholat kemudian sebagai makmum ya, kita jangan sibuk, jangan fokus kita dengan menyalahkan bacaan imam gitu. Yang harus kita fokusnya khusyuk terhadap sholat, cuman kadang-kadang kita sudah pernah belajar gitu ya, selesai sholat, ini Ustadz ini kemarin bacanya begini nih. Kalau saya itu bisa sampai 10 kesalahan. Nah, itu berarti kita nggak fokus terhadap sholatnya. Kita fokus malah terhadap kesalahan orang itu juga salah gitu ya. Ya cukup maksud dalam artian ya itu jangan maksudnya jangan menjadi poin untuk kita selesai sholat itu. Tetap kita harus khusyuk gitu. Cuman memang tadi seharusnya seorang imam itu ya dia memantaskan diri gitu ya, belajar gitu. Kemarin udah ada pelatihan imam. Ya. Kalau untuk imam belum menikah ya, muda ya, itu diperbolehkan adabnya gimana ya? Nah, itu nanti pembahasan khusus ya imam ya. Nanti kita bahas insyaallah kalau selesai itu ya. Jadi ya tetap Pak Ujang, memang belajar Quran itu bukan hanya 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, seterusnya gitu. Disampaikan sama Syekh Farabi gitu. Jadi belajar Quran itu ya nggak hanya itu sehari 2 hari atau tahun 2 tahun seterusnya. Bahkan kemarin itu waktu saya ikut pelatihan, beliau sampaikan itu sahabat itu sampai 20 tahun gitu, ya. Itu untuk menghatamkan atau kalau salah menghafalkan atau ya membelajar Quran gitu ya. 20 tahun. Iya itu ya orang Arab kan gitu. Ya. Ya kita baru berapa tahun? Majelis baru berapa tahun satu Met? 5 tahun kan? Itu pun juga kadang ya kita kadang istiqomah, kadang enggak kan gitu ya? Gitu ya. Seperti itu. Iya, majelisnya 5 tahun. Tahsinnya ya kurang dari 5 tahun yang pasti kan gitu ya. Karena duluan majelis baru tahsin kan gitu. Ya. Gitu ya. Jadi tadi gitu. Memang nggak cukup belajar Quran itu sehari 2 hari gitu ya. Nggak cukup hanya udah selesai pelatihan udah selesai enggak gitu ya. Pelatihan selesai tetap murojaah gitu ya. Sampai benar-benar itu kita mahir gitu. Bahkan syukur-syukur kalau punya kesempatan kita talaki dengan syekh-syekh yang dari Mesir terutama ya. Kalau Quran itu memang rujukannya salah satunya adalah syekh-syekh dari Mesir gitu ya. Itu gitu. Kalau sampai Bapak semua dapat sanad itu luar biasa kan. Berarti memang diakui keilmuannya. Kalau saya pribadi ya saya masih dasar gitu. Cuman paling enggak ada yang pernah saya pahami gitu. Gitu ya. Jadi terus makanya belajar Quran itu ya nggak berhenti sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan terus gitu. Harus belajar mengupgrade gitu ya.
Paling tidak kita sudah berada jalan yang benar, maksudnya kita sudah belajar untuk memperbaiki kan, gitu ya. Palingnya kita sudah punya step tahap lebih baik lah ketimbang yang tidak belajar gitu ya. Yang tidak belajar kemudian merasa benar itu salah. Iya harus gitu ya. Balik lagi nanti niat kan. Niat itu kan nggak selalu di tengah. Kadang ke kiri, ke tengahnya lagi, kadang ke kanan, tengahnya lagi. Niat itu memang harus perlu diperbaiki kan gitu. Awal mungkin kita lurus, tapi ke situ tengah, oh iya, capek ini kan belok lagi ke kanan, balikin lagi, kiri, balikin lagi. Itu namanya niat tuh. Jadi harus terus istiqomah. Itu mungkin Bapak. Yes. Ada pertanyaan lagi nggak terkait dengan hams dan jahar dulu pertanyaannya? Enggak. Ya. Kita dengar imam di masjid. Nah itu jadi C. Kan di surat Al-Lahab. Tabat. Ya, Tabat. Al-Qari'ah. Amma man taqulat. Kayak C gitu. Ya. Betul. Ya, yang saya pahami memang ini kan terkait tadi ya, terkait dengan sifat hams gitu kan. Jadi hamsnya itu adalah hentakan dari makhrajnya gitu, lepas dari makhrajnya. Kan tak ada yang masih ingat Bapak? Yuk, tak di mana tempat keluarnya? Ta sama dal sama o sama. Di pangkal di atas. Ujung lidah bertemu dengan apa atas? Gigi seri. Apanya gigi seri? Gigi seri dibagi dua, ujung sama pangkal. Pangkal. Ya, pangkal lebih tepat ya. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas gitu. Jadi at-nya itu ketika ujung lidahnya itu lepas dari pangkalnya. At ya. At ya. At. Kalau dipelanin gitu dilambatin. At. Itu dilatih. At. Ya. Jadi pelan-pelan dulu. At. Nanti kalau sudah lancar cepetin at. Sebagaimana kaf juga ak. Terus dilatih kalau sudah lancar ak. Tuh, ya. Jadi hentakan dari lepasnya makhrajnya ke ujung lidah ke pangkal gigi seri bagian atas. Seperti itu Ustaz ya. Jadi kalau ya makhrajnya malah aneh kan gitu. Ya. Apa rasanya di mana? Jadi malah nggak kena ini kan, nggak kena pangkal gigi seri ya. Kayak di sini malah ya. Sebagaimana mungkin kita mengucapkan huruf C kan ya. C ya. C ya. Di situ berarti makhrajnya. Bukan malah ujung lidah ketemu pangkal gigi seri atas jadinya. Ya kurang tepat. Nah. Bisa jadi kan? Bisa jadi memang begitu, bisa jadi kita salah dengar, bisa jadi juga memang tadi ya belum pernah belajar atau sudah pernah belajar murojaahnya kurang gitu kan. Banyak faktor sih. Kita harus apa namanya? Konfirmasi ulang gitu ya kalau kita mau itu. Seperti itu. Ada lagi? Baik, kalau tidak kita latihan yuk ke hurufnya. Ya, latihannya yang sama seperti makhorijul huruf. Fa dulu ya, fa dulu. Yang latihan huruf-hurufnya ada dibuka lembar latihan huruf-hurufnya. Halaman 13. Ta. Jadi tetap yang ini tetap kita pakai ya untuk latihan hurufnya. Ada? Ada tetap ya. Ada enggak? Kalau yang ada dibuka halaman 13 ya. Itu. Ada itu. Ya, betul. Satu paket. Sudah? Belum.
Sudah punya semua? Sudah pegang semua maksudnya? Sudah ya? Baik, kita baca ya. Fa ya. Saya baca ya. Fa fi fu baf. Fa fi fu baf. Fu fang fa ni faf na. Fu fang fa ni faf na. Minal mufni. Minal mufni. Ma fi fang fa ni fa. Ma fi fang fa ni fa. Sekali lagi ya. Fa fi fu baf. Fa fi fu baf. Fu fang fa ni faf na. Fu fang fa ni faf na. Minal mufni. Minal mufni. Ma fi fang fa ni fa. Ma fi fang fa ni fa. Baik, satu-satu dari Bismillahirrahmanirrahim. Fa fi fu baf fu fang fani fafna minal mufni ma fi fang fani fa. Fa fi fu baf fu fang fani fafna minal mufni ma fi fang fani fa. Fa fi fu baf fu fang fani fafna minal mufni ma fi fang fani fa. Fa fi fu baf fa fi fu baf fu fang fani fafna minal mufni fani ma fi pam fa fani fam. Fa fi fu baf fu fang fani fafna minal mufni ma fi fang fani fa. Fa fi fu baf fu fam fani fafna minal mufni ma fi fam fani fa. Fa fi fu baf fu fam fani fafna minal mufni ma fi fam fani fa. Fa fi fu baf fu fang fani fafna minal mufni ma fi fang fani fa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa fi fu baf fu fang fani fafna minal mufni ma fi pang fani fa. Baik ya, itu huruf fa ya. Kita lanjut ke huruf yang kedua, huruf H ya. Saya baca halaman 11. Ya. H halaman 11. Saya baca, perhatikan. Hahihubah. Hahihubah Hanhanihahna. Hanhanihahna Minal muhni. Minal muhni Mahihanhaniha. Mahihanhaniha. Tanwin dibacanya jelas nunnya ya.
Bentar, saya baca sekali lagi. Hahihubah Hahihubah Tuhan hanifah na Tuhan hanihahna minal muhni minal muhni mahihan haniha mahihan haniha. Bismillahirrahmanirrahim. Hahihubah Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Lanjut. Hahihubah Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Lanjut. Hahihubah Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Lanjut. Hahihubah Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Hahihubah Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Hahihubah Hahihubah Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Mungkin yang perlu diperbaiki Pak Denny nanti jangan terlalu lama ditahannya. Misalkan di mana? Di kata ahihubah Tuhan langsung ke ha. Jangan kelamaan, jangan Tuhan. Itu kelamaan tahannya karena kalau izhar itu dia guna tapi gunanya itu tidak sempatnya guna ikhfa, gitu ya. Jadi cukup Tuhan hanihah gitu ya. Apa? Hahihubah Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Lanjut. Hahihubah Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Bismillahirrahmanirrahim. Hahihubah Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Itu untuk huruf ha ya. Kita lanjut ke huruf sa di atasnya lagi ya. Huruf sa masih halaman yang sama. Ingat ya. Fa makrotnya ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri bagian. Nah, baca ya. Hafisubat Hafisubat Tuhan hanifahna Susan sanisasna minal musni masisan sanisa masih sang sanisa. lagi ya. Hafisubat Hafisubat Tuhan hanifahna Susan sanisasna minal musni musni
masih sang sanisa. Masih sang sanisa. Bismillahirrahmanirrahim. Sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa. Lanjut. Sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa. Sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa. Sasi subas. Ini dikeluarin lidahnya. Ujung lidah. Sa. Pelan-pelan ya Pak. Sasi subas. Yuk. Sasi subas. Ya, lanjut. Susang sasisbasna. Susang sanisasna. Susang sasis. Sani. Susang sani basna. Asna. Ini lebih jelas. Lebih jelas. Ulang lagi nggak apa-apa. Sasi subas susang sanisahna sani sasna minal mukni minal musni Lidahnya keluar. Musni. Setelah mim kemudian ta. Musni. Minal musni masih masih sang sanisa. Lagi Pak. Sasi itu. Sasi subas susang sanisasna minal musni masih san sanisan. Sasi subas sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa. Sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa. Sasi subas susang sanisasna minal musni sani sang sanisa. Oh iya. Sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa. Sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa. Bismillahirrahmanirrahim. Sasi subas bas. Lidahnya dikeluarkan. Bas. Sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa.
Oke. Kemudian ke huruf H ya. Halaman 13. H masih ingat Bapak di mana H? Makronya? Pangkal tenggorokan ya. Itu pangkal tenggorokan H. Jadi hati-hati jangan sampai melebihi pangkal tenggorokan, jangan sampai turun ke dada ya. Ha gitu ya. Ha hi hu ya. Dan ha hi hu ya. Enggak. Ya. Sebagaimana kalau kita mengucapkan huruf H Indonesia ya. Sama ya. Kalau tadi yang H kecil itu spesial, enggak seperti H Indonesia. Yang seperti H Indonesia ya ini, H ini. Ya. H Indonesia ya. Saya baca ya. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Hu han hani ha na. Hu han hani ha na. Minal muhni. Minal muhni. Mahihan haniha. Mahihan haniha. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Hu han haniha na. Hu han haniha na. Minal muhni. Minal muhni. Mahihan haniha. Mahihan haniha. Satu-satu. Ha hi hu bah. Hu han haniha na. Hu han haniha na. Hu han haniha na. Masih sama dengan ha. Oh. Ha. 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 Hu han haniha na. Oke. Minal muhni. Mahihan haniha. Mahihan haniha. Mahihan haniha. Ya, ya. Sama. Ha hi hu bah. Hu han haniha na. Minal muhni. Mahihan haniha. Baik, lanjut. Ha hi hu bah. Hu han haniha na. Minal muhni. Mahihan haniha. Ha hi hu bah. Hu han haniha na. Minal muhni. Mahihan haniha. Ya, lanjut. Ha hi hu bah. Hu han haniha na. Minal muhni. Mahihan haniha. Lanjut. Ha hi hu bah. Hu han haniha na. Minal muhni. Mahihan haniha. Ya. Ha hi hu bah. Hu han haniha na. Minal muhni. Mahihan haniha. Ha hi hu bah. Hu han haniha na. Minal muhni. Mahihan haniha. Bismillahirrahmanirrahim. Ha hi hu bah. Hu han haniha na. Minal muhni. Mahihan haniha. Oke. Kemudian yang huruf shin ya. Ini huruf terakhir dulu ya. Untuk ini kalau lanjutkan. Huruf shin silakan. Halaman 12. Halaman 12. Sya si Sya. sya.
Sudah ketemu ya? Sampun. Syashi subas. Sasi subas. Susang shani sasna. Susang sani sasna. Minal musni. Masishang shanisha. Syashi subas. Susang shani sasna. Minal musni. Masishang shanisha. Bismillahirrahmanirrahim. Syashi subas. Susang sani sasna. Shani sasna. Minal musni. Masishang shanisa. Masishang shanisha. Harus sama ya. Sampai akhir ketutupan huruf shin. Syashi subas. Susang shani sasna. Minal musni. Masishang shanisha. Baik, lanjut. Syashi subas. Susang shani sasna. Minal musni. Masishang shanisha. Lanjut. Syashi subas. Syashi subas. Susang shani sasna. Minal musni. Masishang shanisha. Baik, lanjut. Syashi subas. Susang shani sasna. Minal musni. Masishang shanisha. Syashi subas. Susang shani sasna. Minal musni. Masishang shanisha. Masya Allah. Syashi subas. Susang shani sasna. Minal musni. Masishang shanisha. Syashi subas. Susang shani sasna. Minal musni. Masishang shanisha. Bismillahirrahmanirrahim. Syashi subas. Susang shani sasna. Minal musni. Masishang shanisha. Masishang shanisha. Baik, Bapak, sampai di sini dulu ya. Enggak semuanya, kita bahas 5 huruf dulu. Silakan kalau ada pertanyaan, enggak sampaikan. Saya yang lupa ini Tat. Apa tuh, Kang? Dengung sama Ifa atau Iya, Ifa gitu ya? iya. Oke, Min sama Ming gitu. ya. Jadi nanti keliru itu. betul. Gini, kalau yang dia tanwin atau nun sakinah ketemu huruf-huruf tenggorokan, yaitu enggak dengung yang lama, ya. Huruf tenggorokan apa? Hamzah sama ha, ain sama ha, goin sama kho. Nah itu dengungnya jangan lama gitu. Hukum tajwidnya ifham. Yang lain ya harus dibaca dengung gitu ya. Cuma 6, Kang. Kalau yang nun sukun atau tanwin ya, hamzah ha, kemudian ain ha, goin sama kho. Nah itu harus dibacanya
jelas begitu dan jelas. Dengungnya sebentar saja. Berarti kalau saya lihat ininya lebih ke nun ya, yang kalau Italia itu nun, kalau yang Ipa itu ya. Iya. Samarnya. Ya, sama betul. Betul ya. Ya maksudnya dengungnya itu, dengung sebentar itu ya karena ada nun kan punya sifat gunah kan? Nah, itu. Jadi gunanya ya sebatas ketika mengucapkan nunnya jelas itu gunanya situ. Tapi kalau yang lain itu gunanya emang lebih lama. Makanya salah ketika dikatakan bahwa izhar itu nggak punya guna, salah. Dia punya guna cuma sedikit. Ya, kalau yang lainnya punya guna tapi dia lama. Ya, tetap sama punya guna, cuman bedanya lama atau sebentar gitu. Ada lagi Bapak? Kalau guna itu sama jelas apa nggak sih? Guna sama jelas? Bukan. Kalau guna itu kan keluarnya di sini. Pangkal hidung guna. Kalau jelas itu ya jelas, maksudnya dibacanya na jelas, ya. Jim, maksudnya bacanya jelas itu maksudnya benar gitu. Itu jelas. Dulu diajarin tuh kalau izhar itu dibacanya jelas. Kalau ikhfa ya jelasnya itu nunnya gitu. kan Nunnya an, nah annya kan jelas. Beda kalau ang, nah itu kan bukan nunnya nggak jelas tuh, samar gitu. Iya. tapi nggak ada guna tadi ya. Ah itu ya kan salah. Nun itu punya guna kan? Iya di sini. Nah n-nya itu kan gunanya tuh kan dua huruf yang punya dua makhraj. Nun sama mim gitu. Mereka sama-sama punya guna. Ya, m-nya itu gunah mim, an-nya itu gunah nun. Dulu pun saya juga mahamnya gitu. Tapi ternyata setelah ikut daurah-daurah, oh enggak, ternyata izhar tetap punya gunah, cuman gunahnya itu sebentar. Iya sih ya. Iya. Sama saya juga dulu baru tahu, oh iya. Itu pentingnya kita belajar terus upgrade itu, ya. Jadi jangan berhenti, udah pernah, udah stop. Padahal ternyata ilmu Quran banyak banget ya. Kita mungkin baru setitik kali gitu ya. Iya, ternyata masih banyak. Mau nitik Oh, nitik. Baru bayangannya gitu ya, baru bayangan. Udah jelas gitu ya bayangannya, apalagi kalau udah nyentuh. Wah, ya sudah amat jelas. Jadi rayo. Parah saya nih. Terus udah nyentuh lanjut. Terus fry. Gus Prai. Gus itu kan abang kan ya? Gus. Oh, Gus. Ini Gus. Bagus itu mah. Yang lain Bapak, ada pertanyaan enggak? Ini kalau yang saya rasain ya kan terkait yang huruf-huruf yang kams ini ya, yang huruf A Indonesia ini kayak aliran udaranya agak kurang. Kalau yang saya rasain banyak yang keburu habis gitu maksudnya? Enggak, maksudnya nggak begitu deras kayak gitu. Pokoknya kayak keluar gitu. Iya. Kalau yang H Indonesia itu agak sedikit nggak begitu. Iya. Oh. H Indonesia. Ya. Indonesia. Ya, dibanding yang kayak ta sama fa. Misalnya kamu ucapin itu kayak Ikubah. ibaratnya. Betul. Memang kadar derasnya itu lebih deras ke huruf-huruf yang lain itu huruf fa. Ya. Nah, itu deras banget tuh. Iya. Betul. Fa itu hamsnya terasa sekali. Ya, bahkan hams dulu dah. Fa. Gitu ya. Kalau ha memang ya gitu. Kadang kalau yang agak repot itu ketika kita mengeluarkan H dalam kondisi sukun itu harus latihan. Ya. Nah, Dina. Kadang kita saya sampaikan dia brojol ke dada. Jangan sampai ke tuan manja. Bata. Memang harus dilatih. H itu ih-nya itu harus dilatih. Ada kalau orang nggak itu ya nggak keluar dia. Harus dilatih. Hubah. Nah, harus dilatih. Bah. Latihnya gimana? Ya harus sering diucapkan. Dilatih, diucapkan. Nanti insya Allah bisa. Ya. Beda dengan nah beda tuh. Ih dengan beda. Dengan beda. Yanto sering-sering ngumpul sama aki-aki orang Sunda. Kenapa? Bah kemana bah? Keseringan. Itu mungkin Allah alam. Ada lagi? Cukup?
Cukup ya. Baik, kita tutup ya. Baik, alhamdulillah untuk pembahasan atau pembelajaran kita di pagi hari ini sudah kita selesaikan. Di rumah tinggal di murojaah apa yang tadi saya sampaikan. Kita tutup pertemuan hari ini dengan baca doa. Wahid, nain, salasa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.